Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Kali ini Kabut Kelana kembali solo camp di lokasi Gelundung, Krawas, Mojokerto. Ini adalah solo camp menjelang Ramadan, karena kemungkinan Ramadan Kabut Kelana libur camp ya, libur camp atau libur wisata. Mungkin nanti akan explore tempat-tempat yang di Gresik aja, tempat-tempat religi yang ada di Gresik, doakan aja supaya tetap sehat ya. Oke, yang menyaksikan channel ini juga mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kebetulan akan bercerita sambil masak ya. Ini saya lagi mau masak nih. Bentar, tadi mangkoknya mana? Saya sambil bercerita awal pengalaman saya mendaki. Jadi saya pertama kali mendaki tahun 2014. Waktu itu di Semeru. Cuman saya mendakinya bulan Agustus, 16 Agustus. Tapi waktu itu nama Kabut Kelana belum lahir. Jadi saya waktu itu mendakinya sama Sang Petualang Gresik. Jadi itulah awal pertama kali mendaki. Dulu channel YouTube Kabut Kelana belum ada. Jadi dulu kalau saya Kabut Kelana mendaki itu video dokumentasinya ditaruh di YouTube-nya Sang Petualang Gresik, karena kita punya komunitas ya, namanya Sang Petualang Gresik. Ini saya akan cerita gimana pertama kali saya mendaki. Bentar ya, sambil masak kawan-kawan. Karena tadi kita berangkat ke sini kena hujan yang lumayan deras, jadi belum sempat mampir untuk beli makan. Apinya nyala kawan-kawan. Ya, sorry. Jadi kita pertama kali mendaki tahun 2014, waktu itu 7 orang dari teman-teman main dan teman-teman kerja juga. Kita waktu itu mendaki rencananya emang nggak ke puncak ya, hanya sampai di Ranukumbolo waktu itu. Karena kita belum punya pengalaman mendaki saat itu di Semeru 2014, dan kita berangkatnya itu Jumat malam. Bentar. Belum pernah ada yang mendaki. Jadi dari 7 orang itu belum pernah punya pengalaman mendaki semuanya. Jadi semuanya masih pemula ya waktu itu ya. Kita nyampe di Rakum, kita nyampe di loket pendaftaran itu hari Sabtu sore. Sabtu sore kita nyampe di loket, karena waktu berangkat kita mengalami kendala. Kita juga tidak tahu ya perlengkapan apa saja yang harus dibawa, karena waktu itu 2014 itu belum ada peraturan ketat untuk wajib membawa sleeping bag. Kalau sekarang untuk Semeru kalau tidak membawa sleeping bag dilarang naik ya, dilarang mendaki. Jadi kita dari 7 orang itu yang membawa sleeping bag cuma 2. Jam 4 sore kita mulai mendaki. Jam 4 sore mulai mendaki. Bentar. Jam 4 sore kita mulai mendaki. Waktu itu kita mendaki bulan Agustus. Jadi untuk biasanya di Semeru itu bulan Agustus September itu cuacanya sangat ekstrim. Kita yang minim pengetahuan, minim pengalaman, hanya bermodalkan kepingin ya, jadi hanya bermodalkan ingin tahu rasanya gimana mendaki itu kayak gimana. Jadi jam 4 sore kita mulai mendaki dengan berbekal semangat dan sangat minim pengalaman. Setelah 2 jam perjalanan, kalau nggak salah seingat saya kita semua nyampe pos 1 itu belum petang ya waktunya, belum maghrib.
Kita maghrib itu awal mulai kita merasakan hal aneh itu saat menjelang pas menjelang maghrib. Ketika itu waktu mau nyampe Watu Rejeng, daerah Watu Rejeng. Kita nggak tahu ya, kita kita benar-benar nggak tahu kalau di Watu Rejeng itu ternyata emang di situ agak dikatakan mistis atau angker. Dari malam waktu itu kita benar-benar merasa sangat kedinginan. Waktu itu kita benar-benar sangat kedinginan dan teman saya ini kebetulan kan dari 7 orang itu ada satu cewek ya, dia sama suaminya ikut. Dan di situ dia kayaknya sudah mulai kelelahan, dia mulai kedinginan seperti kayak mau hipotermia gitu ya. Dan waktu di Watu Rejeng, waktu di Jembatan Merah, sorry, dia melihat sosok perempuan sebenarnya. Dia melihat sosok seperti kuntilanak ya. Terus cuma disimpan, dia nggak bilang kalau dia melihat sosok wanita berbaju putih seperti kuntilanak, dia nggak bilang. Cuma ditahan gitu aja. Akhirnya setelah beberapa langkah, setelah melewati Jembatan Merah, seingat saya, itu dia udah mulai lemas. Dan ada suara agak aneh. Waktu itu ada suara kayak apa ya, kayak rintian seorang wanita gitu loh. Dan kita kita semua itu sebenarnya nggak denger ya. Jadi tak bilang tak bilang nggak ada suara, tapi dia bilangnya ada suara. Akhirnya kita lanjut jalan lagi. Setelah beberapa langkah ternyata ada suara lagi. Dan kita semua itu mendengar suara itu mendengar. Untuk menghilangkan rasa takut, saya bilangnya itu hanya suara burung. Cuma dianya sih nggak percaya karena habis melihat sosok perempuan berbaju putih tadi ya. Dan selang nggak lama kemudian temen kita ini yang cewek ini pingsan. Dia benar-benar pingsan, kita juga panik, kebingungan dan nggak tahu harus berbuat apa karena benar-benar nggak pernah mendaki ya. Sorry, ini lagi kebanyakan kuah. Nggak pernah mendaki, kita panik. Akhirnya kita mendirikan tenda darurat di daerah setelah Jembatan Merah, daerah Watu Rejeng, masih daerah Watu Rejeng. Seingat saya masih daerah Watu Rejeng. Kita mendirikan daerah darurat waktu itu di sampingnya itu tebing, yang bawahnya itu jurang. Jadi kita mau mendirikan tenda kapasitas 4 seperti ini nggak muat. Hanya mendirikan tenda yang bisa memuat, dirikan tenda kecil yang berkapasitas 3 orang kalau nggak salah. Jadi kita bertujuh itu masuk tenda kapasitas 3 orang, kita isi 7 orang. Sangat benar-benar sangat dingin waktu itu. Dia mulai pingsan, akhirnya kita semua membuat api unggun kecil di situ. Emang kalau di pendakian sebenarnya dilarang ya untuk membuat api unggun. Di gunung-gunung tertentu juga kadang-kadang dilarang karena takutnya nanti malah membuat kebakaran. Tapi kita karena darurat, jadi kita membuat api unggun kecil. Sorry, ini masih udah matang nih saya. Kita membuat api unggun kecil, tapi dia masih pingsan, suaminya panik. Ya teman saya juga itu suaminya panik. Akhirnya kita dengan tenda, masukin tenda, dikasihkan jaket sama sleeping bag. Terus terang kita juga bawa sleeping bag cuma 2 kan. Sleeping bagnya kita kasihkan ke yang teman kami yang pingsan tadi. Sorry sih, bumbunya hilang rek. Oh ini sorry. Kita kasihkan teman kita tadi ya. Dan itu suasananya, kalau saya sebagai pendaki pemula ya waktu itu ya, suasananya benar-benar sangat panik, benar-benar sangat mencekam. Kita takutnya ini kenapa, apalagi lagi di gunung kan, jauh dari rumah sakit. Untungnya nggak beberapa menit kemudian teman kita ini, yang wanita ini sadar. Sudah bersyukur, dia akhirnya bisa sadar, bisa diajak ngomong, bisa diajak interaksi. Jadi terus kita sudah lega ya, akhirnya kita memutuskan untuk bermalam di
daerah Watu Rejeng. Jadi kita memutuskan untuk nggak melanjutkan perjalanan. Jadi kita kita bermalam darurat di situ. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam habis sampai Isya ya, jam 8. Itu sudah sunyi, jadi sudah jarang pendaki yang lewat ya, sudah nggak ada pendaki, hampir sudah nggak ada pendaki. Jadi hanya tenda kita sendiri di tengah jalan, nggak ada pendaki yang lewat sama sekali. Dengan rasa takut, tapi ya mau dilanjut juga nggak mungkin ya, karena teman kita juga pingsan, kondisi nggak mungkin kan. Akhirnya kita memutuskan nunggu sampai pagi baru dilanjut. Setelah seingat saya waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, udara terasa semakin dingin kawan-kawan. Suhu saya kalau nggak salah waktu itu sekitar hampir 0 derajat lah, kalau bisa dikatakan hampir 0 derajat. Kita udah panik, udah hipotermia semua, udah kedinginan hebat. Yes, mau nggak mau ya harus kita jalani ya akhirnya. Pagi juga kok lama, nggak pagi-pagi, matahari juga nggak terbit-terbit ya. Akhirnya kita semua memutuskan masuk tenda, tas kita taruh di luar semua. Jadi 7 orang itu yang awalnya nggak muat kan, saya kan waktu itu tidur di luar 2 orang. Terus akhirnya kalian nggak kuat, akhirnya tas taruh di luar, kita tidur tenda waktu jam 12 malam, tepat tengah malam. Antara kedinginan hebat, terus antara tidur dan belum nyenyak ya, tidur juga belum nyenyak. Kita benar-benar masih ingat waktu itu ada suara seperti orang mendaki. Jadi ada kayak suara hentakan kaki para pendaki lewat. Kita merasa senang, oh ada teman kita, maksudnya ternyata ada yang masih mendaki jam segini, waktu jam 12. Tapi begitu kita buka tenda, kita senter, ternyata di situ nggak ada orang. Jadi nggak ada pendaki yang lewat sama sekali. Pikiran kita waktu itu, kita nggak berpikir aneh-aneh. Pikiran kita waktu itu, oh mungkin itu suara Potter. Jadi kita berpikiran positif, mungkin Potter lewat. Akhirnya sampai pagi, kita bangun, kita lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah nyampe Ranukumbolo minggu jam 9-an ya, 9 pagi. Kita nggak kebagian upacara ya waktu itu 17 Agustus. Ntar saya sambil makan. Aduh, asin kawan-kawan. Ntar saya tambah air. Akhirnya kita penasaran siapa suara langkah kaki yang semalam lewat. Terus kita tanya ke para porter yang ada di Ranukumbolo. Tanya teman-teman kami, Pak, tadi semalam ada orang mendaki nggak? Atau mungkin porter? Soalnya waktu kita camp di Watu Rejeng itu ada suara kayak hentakan kaki orang mendaki, tapi nggak ada senter, kan nggak mungkin malam-malam nggak ada pendaki nggak bawa senter. Katanya ya nggak mungkin mas malam-malam terus mendaki nggak bawa senter, porter pun nggak akan berani kalau malam-malam mendaki terus nggak bawa senter, itu nggak mungkin. Nah, terus kita bertanya-tanya, terus kemarin itu siapa? Akhirnya kita bertanya-tanya terus ya, oh, apakah itu orang atau hewan atau apa? Nah, saya sambil makan. Akhirnya kita mendaki camp semalam lagi di Ranukumbolo. Akhirnya pulang, saya searching di Google. Ternyata daerah Watu Rejeng itu emang daerah angker di Semeru. Ya, akhirnya itulah salah satu pengalaman horor saat kita mendaki. Jadi ini teman-teman yang belum pernah mendaki atau waktu mendaki, usahakan tetap jaga kesopanan di gunung ya. Karena gunung itu tempat banyak makhluk halus lah, bisa dikatakan gitu, tempat yang lumayan angker. Jadi yang saya miriskan, kenapa para pendaki pemula sekarang ini kebanyakan itu berbuat vandalisme atau coret-coret.
Jadi kalau emang kita benar-benar mendaki atau mencintai alam, ya usahakan kita menjaga alam. Jadi vandalisme atau coret-coret atau merusak alam itu usahakan jangan dilakukan ya. Soalnya kalau saya pribadi, jika kita baik sama alam, maka alam akan baik sama kita. Gitu sih. Jadi itu waktu dulu saya mendaki dengan Sang Petualang Gresik. Jadi ada beberapa, nanti saya juga akan cerita beberapa gunung yang saya daki dan kisah-kisah mistis kisah-kisah mendaki saya yang saya alami selama ini. Cuman kalau teman-teman nyari video saya yang mendaki di YouTube-nya Kabut Lana ya otomatis nggak bakal ada. Soalnya Kabut Lana sendiri ini YouTube-nya baru 2 tahun kemarin ya. Jadi dulu saya itu waktu mendaki bikin video dokumentasi itu saya taruhnya di channel YouTube-nya Sang Petualang Gresik. Banyak kan di situ. Jadi hanya untuk titip file sih atau dokumentasi, bukan untuk menjadi YouTuber di Sang Petualang Gresik, bukan. Jadi hanya untuk menyimpan file. Dari suatu saat kita punya anak, bisa dilihat dengan anak-anak kita. Oh, ini berarti dulu ayahnya ini pernah mendaki seperti itu. Saya sambil makan ya kawan-kawan. Untuk Sang Petualang Gresik sendiri sih sebenarnya masih ada. Jadi kita Sang Petualang Gresik itu adalah seperti kayak keluarga, komunitas tapi seperti kayak keluarga. Jadi hanya bukan komunitas yang besar atau apa, hanya beberapa orang aja sih, hanya teman-teman seperti kayak sahabat atau keluarga. Jadi kita kumpulnya juga jarang mendaki. Jadi makanya saya bikin channel sendiri, akhirnya bikin channel Kabut Kelana ini untuk berkelana sendiri, nggak mau merepotkan teman-teman Sang Petualang Gresik yang lainnya karena pada sibuk juga, sudah ada pada yang keluarga juga. Terus terang kalau saya mendaki sendirian belum pernah ya. Tapi kalau solo camp gini masih berani. Kalau untuk mendaki solo belum berani nyoba, bukan berani sih, belum pernah nyoba. Cuman intinya jika kalian mendaki itu intinya perlengkapan logistik, manajemen logistik itu harus diperhatikan. Terus alat keselamatan juga harus diperhatikan. Jangan pernah meremehkan alam ya. Karena setiap gunung itu tantangan dan keunikannya beda-beda. Jangan mentang-mentang gunungnya pendek, alah gunung cuma 1 jam 2 jam, tapi diremehkan jangan. Jadi perlengkapan standar pendakian harus tetap dibawa. Contohnya misalkan sleeping bag atau peralatan peralatan masak itu harus benar-benar dibawa. Karena jika kita tersesat di hutan ya susah. Karena kita di hutan ya meskipun sekarang banyak gunung sih yang banyak warungnya, tapi kan nggak semua gunung ada. Bener kan? Apalagi akhir-akhir ini banyak ya pendaki-pendaki yang cinta pendaki tersesat. Yang kemarin terakhir itu yang di Gunung Arjuna itu kan pendaki tersesat. Tapi beliaunya sebenarnya pendaki senior, jadi udah paham harus survive di gunung itu gimana. Akhirnya selamat. Intinya kalau emang pendakinya paham cara survive di gunung, insya Allah selamat. Tapi kalau ada nggak paham, terus misalkan kurang pengetahuan survive-nya kurang, terus belum punya pengalaman, itu yang susah. Intinya pokoknya kita jangan sombong di alam, itu aja. Terus soal cuaca. Nah, cuaca di gunung ini nggak bisa ditebak kawan-kawan. Jadi misalkan di bawah kita sebelum mendaki cerah, tapi tiba-tiba di atas badai itu ya. Itu juga kita harus siap, paling nggak harus meskipun musim hujan atau enggak, paling nggak usahakan bawa jas hujan. Kalau nggak mau berat-berat bawa jas hujan, ya beli aja jas hujan yang kresek itu kan, yang bisa dibeli di supermarket. Itu lebih ringan, nggak apa-apa. Yang penting kita sedia jas hujan. Soalnya kalau kita di gunung mau berteduh di mana kan nggak ada. Kecuali kalau kita dekat dengan shelter atau pos, mungkin kita bisa berteduh di sana. Tapi kalau mau dalam perjalanan hujan, itu ya, terus baju kita basah, itu bisa memicu juga hipotermia. Terus usahakan membawa perbekalan yang cukup. Jadi manajemen logistik itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan hanya mendaki terus membawa
Misalkan mendaki 2 hari, terus hanya membawa air mineral 1 botol misalkan, sedangkan di situ nggak ada sumber air. Nah itu kan akhirnya susah juga, akhirnya nanti kehabisan air, kehausan, dehidrasi kan ya susah. Jadi paling nggak, jadi kita sebelum mendaki, paling nggak kita harus memperhatikan, paling nggak searching dulu lah di Google, memperhatikan, oh ini jarak tempuhnya berapa jam, terus ada sumber airnya enggak, terus manajemen logistik apa yang kita bawa, airnya berapa botol, itu harus diperhatikan. Misalkan kalian sama teman, sama tim ya, sama tim atau 3 sampai 4 orang sama komunitas, itu paling enggak standar kelompok mendaki itu paling enggak 3 sampai 4 orang. Itu udah standar mendaki. Jadi nanti dibagi, jadi logisnya dibagi, yang bawa tenda dibagi. Jadi benar-benar sama-sama dijunjung ya, apa, berat sama dijunjung. Ya, seperti itu. Intinya, jangan pernah meninggalkan teman saat kita mendaki. Apapun keadaannya, misalkan teman kita cedera atau keselio, jangan pernah tinggalkan teman. Karena saya sering, ya bukan sering sih, ada beberapa kali ada pendaki yang ditinggalkan temennya. Itu dulu pernah waktu di Panderman. Tapi nanti di channel YouTube berikutnya akan saya ceritakan soal menemukan pendaki yang ditinggalkan temannya, akan saya ceritakan nantilah. Waktu kita nanti akan solo camp lagi akan saya ulas. Oh ya, mungkin ini aja ceritanya. Pengalaman pertama kali saya mendaki, yaitu tahun 2014 itu tadi di Ranukumbolo, nanti nggak sampai puncak. Dan Kabut Kelana, waktu itu Kabut Kelana belum lahir, belum ada nama Kabut Kelana, adanya nama Sang Petualang Gresik. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan Kabut Kelana, melihat pendakian-pendakian yang dilakukan Kabut Kelana, ya bisa berkunjung di channel YouTube-nya Sang Petualang Gresik. Cuman maaf kalau dulu editannya agak amburadul, soalnya masih belajar juga waktu itu, masih belum tahu soal editing, masih belum bisa editing, masih bisa dikatakan busuk lah videonya, tapi insya Allah ya nggak busuk-busuk amat. Oke, mie saya juga sudah habis. Demikian solo camp kita. Ini saya tidur sendirian nanti. Yang teman-teman yang suka silahkan subscribe, like, serta komen atau request apa soal cerita gunung. Nanti akan banyak saya kisah gunung yang akan saya ceritakan. Wah, narik pedes. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kelestarian alam Indonesia. Kabut Kelana, berkelana pakai kabut.